Tahu khalifah Pak? Khalifah tahu khalifah? Khalifah itu beda dengan Musdalifah. Tahu Musdalifah? Musdalifah itu sampingnya Arafah. Bukan istrinya suaminya nazar, bukan istrinya nazar, di sampingnya tempat di wakil Allah. Kadang-kadang kita lupa sebagai khalifah yang akhirnya kita hidup di muka bumi ini, ya akhirnya seenaknya menganggap bahwa bumi ini untuk manusia, maka bumi itu kemudian eksploitasi luar biasa. Padahal bumi ini diciptakan dengan keserasian, bumi ini diciptakan dengan keselarasan, bumi ini diciptakan dengan keseimbangan. Kalau tidak dijaga keselarasan, keseimbangan, dan kelestariannya, apa yang kita lihat di TV saat ini? Ya. Ini bicara soal tauhid tadi. Dia lupa bahwa Allah sebagai Rabb, maka kemudian dia untuk keuntungan pribadinya, untuk keuntungan sesaatnya, dia kuras luar biasa tanpa kemudian boleh untuk kita manfaatkan, tapi kita juga harus menjaga keseimbangan. Jadi harus tahu. Nah, setelah paham berarti apa yang merusak kita sebagai keyakinan Allah sebagai Rabb, keyakinan Allah sebagai ilah, keyakinan terhadap asma dan sifat Allah, maka kita harus antisipasi syirik ini. Baik syirik dalam definisi yang besar maupun syirik dalam definisi yang bahkan saat ini syirik itu juga terus berevolusi. Bahkan saat ini syirik itu, covernya sudah berubah, terus dinamis, yang sangat-sangat luar biasa halus, bahkan dengan kata-kata yang kesannya indah. Berupa kalau anak-anak hashtag-hashtagnya apa lupa? Dewi Fortuna belum memihak. Ngomong kesannya bagus. Kenapa? Dewi Fortuna belum memihak. Atau bahkan misalnya semesta belum merestui. Kata-kata yang kita anggap bahwa kata-kata itu tampaknya indah, tapi ternyata muatan-muatan mengarahkan kita pada nilai-nilai kesyirikan. Dan hati-hati Bu, kata-kata tadi itu bukan tidak ada yang memproduksi loh. Ada yang memproduksi. Bukan ada dengan tiba-tiba, tapi memang mereka memproduksinya untuk menjadikan kita pribadi-pribadi yang jauh dari apa yang disebut dengan akidah dan tauhid. Apalagi prinsip utamanya adalah bagaimana akidah ini harus benar-benar. Ini penting sekali. Jadi syirik tadi harus kita pahami dengan baik. Ya, tentu syirik dalam arti besar ya tentu kita pahami menyembah selain Allah. Bahaya ini, tidak diampuni dosanya ini. Kan orang yang syirik itu disebut dengan musyrik ya. Nggak boleh. Berarti artinya apa? Menyembah selain Allah, bersandar kepada selain Allah. Apakah bersandarnya kepada orang hidup dengan mengkultuskan seseorang dan dianggap seseorang itu mendatangkan kebaikan dan memberikan keburukan kepada kita, padahal kita harus yakini Allah bersandar kepada orang mati, kuburan. Boleh berziarah, tapi mengkultuskan kuburan tadi dengan tulis namanya agar bisa dapat isi namanya, alamatnya,
masukin di kuburannya supaya kalaupun tidak orang mati dengan kuburan, benda mati. Benda mati mau pakai jimat, aki, ya boleh pakai aki, tapi kalau menyadari bahwa aki ini udah jadi separuh hidup saya, Pak. Saya kalau nggak pakai aki ini rasanya sudah menggantungkan. Bahkan tidak saja itu, dengan cara-cara yang ada juga tidak orang mati, tidak benda mati, tapi halus. Oke, kodam-kodam tahu ya, kodam-kodam. Bahkan anak-anak muda sering pakai aplikasi cek kodam. Nah, ini merupakan sebuah sampai kemudian syirik dalam definisi yang sering kita menyebutnya syirik kecil. Artinya menjalankan aktivitas ibadah yang dituju bukan karena Allah, tapi ada tujuan-tujuan lain selain Allah. Pencitraan, untuk kesombongan, atau sering kita menyebutnya dengan riya. Ini syirik. Maka harus lepaskan lagi nih semua hal-hal yang berkaitan. Itu bentuk-bentuknya Bapak Ibu sekalian. Dan sekarang terus berevolusi terus. Jimat dengan segala bentuknya. Ya, kemudian tadi bentuk-bentuk yang kaitannya dengan mengkultuskan seseorang, mengkultuskan orang mati dan kuburan dan lain. Dengan segala bentuknya itu semua bisa terjadi dan orang-orang mereka itu bisa terjerumus karena ketidaktahuan, ketidakmautawan, ketidakfahaman, atau dalam istilah kasarnya karena mau tetap bodoh dan dibodohi. Pengikutnya masih banyak ya Bu ya. Saya tadi lagi bisa cek itu untuk bicara soal ini, saya cek berapa sih aliran yang sesat di Indonesia. Itu lebih dari 300. Dari 300. Ya. Ada populer, ada Lia Eden. Ya toh, dia mengaku Nabi, mengaku pernah mendapatkan wahyu, Nabi pertama wanita. Ada Ahmad Musotek yang dapat wahyu di puncak kubur. Di penjara itu. Bahkan ada yang baru keluar itu. Coba Kanjeng. Yang menggandakan uang itu. Penjara baru keluar, bagian itu arah Pak, pengajian ini Pak, urus sholat pengajian. Saya harus ngaji belakangnya lebih semua ini baru banyak dan duitnya tahu masih mau Pak. Jadi terus saja dibodohi terus. Ini jangan sampai, termasuk juga di dalamnya banyak lagi yang lain. Bahkan kemudian dukun tadi itu juga menjelma jadi orang pintar, jadi peramal, dan proses peramalannya juga sekarang itu juga terus berevolusi. Dulu masih mungkin pakai zodiak ya, sekarang dengan cara yang luar biasa, pakai kartu tarot dan lain sebagainya. Ini terus ada covernya, maka kita harus benar-benar jeli dan harus benar-benar memastikan apakah itu benar-benar masuk kaitannya dengan merusak akidah. Nah, dengan kesadaran dengan kesadaran Allahu Ahad, Allahu Samad, dengan kesadaran Malikin Nas, Ilahin Nas, itu harus benar-benar terpakai. Harus hati-hati, nggak bisa tidak, harus hati-hati. Masuk
juga di dalamnya adalah dukunan. Dia tuh masih ada yang suka dukun-dukun atau dukun bayi. Tapi juga harus diantisipasi. Kadang-kadang saya pernah dulu waktu anak saya pertama, saya rekanya dikit-dikit terus habis itu anak saya tanya, Mbak, itu baca apa Mbak? Doain, doain. Tapi saya harus konfirmasi juga, jangan pakai mantra-mantra ya. Bagus, ya boleh. Ruqyah yang syariah nggak ada masalah selama ruqyahnya tadi itu benar-benar dengan syariah, bacaannya ayat Quran jelas, maknanya jelas, kandungannya. Nggak bukan mantra-mantra yang nggak bisa kita pahami. Kalau ucapannya nggak bisa kita pahami, bahasa apa itu dan lain sebagainya, bagian dari hal yang mengarah ke begitu. Harus tahu mau dibodohi apa itu, ini khusus nih yang bisa saja itu. Saya bahasa saya dengan sudah jelas itu dari bohongi aja. Ada ini, ya, jangan sampai lagi kemudian mengarah pada udah santet, habis santet, pelet, lagi dengan segala bentuk-bentuk yang lain. Ya, saya rasa sampai saat ini dengan segala bentuk cara dan jangan sampai itu harus benar-benar termasuk juga di dalamnya adalah hal-hal yang menjadi kepercayaan nenek moyang kita yang secara khusus tidak bisa kita pertahankan dan kita tidak bisa kemudian terus ya pelan-pelan lah ya. Tentu mungkin kita punya orang tua sebelumnya dengan segala bentuk kepercayaannya, tapi ya tentu kita respon, memberikan edukasi ya, pelan-pelan. Saya dulu nikah, saya orang Kulon Progo, nikah di Kulon Progo, bantal taruh di atas ya Pak. Bantal di atas genteng, saya tahu itu. Saya tanya, kenapa Bang kok taruh genteng? Ya biar betah katanya, biar betah katanya. Udahlah, saya masih thinking biar betah, tapi sebetulnya ya kita pelan-pelan lagu ya. Sotok kuning, ribut itu nggak jadi nikah nanti saya. Saya rasa itu bagian dari syiar dan dakwah. Ya dakwah kan harus juga bil hikmah dan lain sebagainya. Jadi itu juga penting. Ya, problem ruqyah ya saya rasa selama kemudian syariah dilakukan sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan syariat, tidak ada masalah. Tapi kalau udah mengarah pada jampi-jampi tertentu, praktek-praktek ritus tertentu, termasuk juga syarat-syarat tertentu yang secara khusus menjadi sajian-sajian, termasuk juga di dalamnya adalah kurban-kurban atau sembelihan-sembelihan tertentu, dan itulah yang kemudian mengarah pada hal-hal yang syirik. Wah, kalau kayak gini sepertinya memang harus disembelih kambing pada malam ini ternyata Ustaz punya usut, orang pinternya memang jualan kambing. Nah, kalau susah nih tempat saya langsung saja gitu. Ini ya, kalau misalnya secara khusus itu ya kita lakukan dalam rangka untuk kita kurban, dalam rangka untuk kita bersedekah. Tapi ketika itu dalam rangka untuk dijadikan sebagai sarana, dijadikan sebagai alat dalam rangka untuk, nah itu jadi nggak boleh. Bahkan itu menjadi haram hukumnya itu, ya. Wa ma uhilla li ghairillah. Mungkin supaya jembatannya itu kuat, maka sembelih kepalanya dimasukin sana, itu masuk kategori
kecuali yang diharamkan. Ya, tidak boleh, karena itu masuk kategori wa ma uhilla li ghairillah, nggak boleh. Termasuk juga di dalamnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan sihir. Nah, itu juga tentu harus diantisipasi kaitannya dengan perdukunan dan lain sebagainya, ilmu perbintangan. Ini juga ya, baik sekali. Zodiak, baca aja jangan deh. Kalau baca itu bisa jadi setan bisa masuk dari situ. Kayaknya dia juga ya. Kok bener ya? Kok bisa pas ya? Jangan baca aja, udah langsung saja. Maka ibu ketika nanti di sini dapat share-sharean, jangan share lagi, udah. Sebarkan pesan ini kepada 30 teman. Iya, kalau Anda sebarkan ke 30 teman Anda akan dapat 30 kebaikan. Kalau tidak menyebar maka akan dapat 30 kejelekan. Saya bingung karena temannya di HP cuma 25. Nah, si percaya. Atau bahkan share-share aja lah. Jangan juga terus tadi itu ya, kalau itu kemudian mengarah pada bahaya akidah itu, jangan sampai kemudian nanti share-sharean kita ternyata kemudian merusak kepercayaan dan akidah. Boleh, jangan sembarang share yang sudah masuk dalam. Termasuk juga di dalamnya adalah kisah-kisah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Berbagai macam mitos-mitos, berbagai macam hal-hal yang itu semua mengarahkan kepada kesyirikan. Jadi banyak ya Bu bentuknya. Nah, kita mau tidak mau nanti kenali saja kalau MUI itu sudah merumuskan itu ada 10 kriteria yang disebut sebagai ya komunitas atau aliran yang menyimpang atau aliran yang sesat. Misalnya salah satunya yang tidak mempercayai rukun iman dan rukun Islam, itu satu. Kedua, adanya Nabi setelah Nabi Muhammad. Yang ketiga, misalnya yang kaitannya dengan bahwa ya menolak syariah dalam definisi yang sudah jelas, ingkar sunnah dalam arti tidak mau percaya hadis, termasuk juga di dalamnya adalah hal-hal yang lain. Ada 10 nanti bisa dicek. Ya, kita harus antisipasi, kita harus benar-benar cek dan pastikan. Dan bahayanya Bapak Ibu sekalian, itu semua bukan saja mengarah pada hal-hal yang bersifat kita aktif untuk melakukannya, tapi bisa jadi kita diam saja, kita disusupi. Apa yang disebut sekarang bahasanya dengan paham, dengan gagasan, dengan ide, dengan pemikiran yang bisa datang ke kita yang merusak akidah kita, yang mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Sekarang tidak lagi mungkin tidak ke dukun, tidak ke paranormal, tidak menyembah selain Allah dan lain sebagainya, tapi pandangan-pandangan yang datang dari luar, di mana pandangan tadi itu merusak. Sebetulnya kan salah satu pentingnya perumusan ideologi di Muhammadiyah kan sebetulnya serangan paham tadi itu Pak. Kenapa sih dirumuskan paham agama di Muhammadiyah? Dijelaskan apa itu Islam, apa sumbernya, bagaimana akidah, bagaimana akhlak, bagaimana kemudian muamalah duniawi. Karena adanya serangan paham-paham dan pandangan dari luar yang akan mempengaruhi warga Muhammadiyah. Di mana paham-paham itu yang sering kita mungkin di belakang-belakangnya ada isme-isme itu. Pertama misalnya apa Bu? Ya selain kalau dinamisme, animisme, nah itu jelaslah pada masa itu ya kita percaya pada hal-hal yang
mistik, hal-hal yang secara khusus gaib tapi punya kekuatan, ada penunggu di mana dan lain sebagainya. Animisme, sinkretisme, komunisme. Lihat, MKCH lahir itu tahun 60-an, zaman Fakih Usman, ya, tahun 60 ya, di Mu'alim ini itu tahun 68, 9 ya, pasca. Sebetulnya sebelumnya tahun Tamar 65 setengah abad kan komunisme. Dalam komunisme kemudian ada yang disebut dengan sekularisme. Nah, ini sekuler. Sekarang juga dalam sekuler itu luar biasa. Sampai kemudian sekuler yang secara khusus, sekuler yang benar-benar objektif, sampai kemudian disebut sebagai ladinia, sekularisme yang mengarah pada ateisme. Sudah dia benar-benar memisahkan antara agama dengan kehidupan dunia. Bahaya. Ini di dunia nggak ada kaitannya, yang penting di dunia itu yang penting kalau ngomong-ngomong agama nih di masjid, kalau di pasar tuh yang penting untung, kalau di pasar tuh yang penting nggak ada lagi jujur hancur. Dia sekular sampai kemudian akhirnya ini sudah ateis, sudah nggak ada agama, nggak percaya. Minimal sebelum ateis dia mungkin masuk pada agnostik. Banyak informasinya di kalangan pemuda, anak-anak mahasiswa sekarang. Percaya agama tapi kemudian tidak mau percayai konsekuensinya, nggak mau ibadah, nggak mau sholat, nggak mau puasa. Percaya adanya Tuhan, tapi yang penting kan baik Pak, yang penting nggak pelit Pak, yang penting nggak banyak Pak yang sholat pelit Pak, banyak Pak yang haji terus tapi ya udahlah saya nggak usah haji, nggak usah sholat, yang penting saya nggak pelit, saya jadi sayang orang, saya sekulerisme. Jangan hati-hati. Padahal dalam prinsip ajaran kita, akidah itu menjadi fondasi dalam kehidupan kita. Akidah itu menjadi fondasi segala bentuk amal perbuatan kita. Nah mungkin amal perbuatan kita kalau tidak didasari dengan akidah yang murni, ya sia-sia. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Nggak akan pernah diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dia akan rugi di akhirat. Rugi di akhirat itu artinya apa, Bu? Neraka. Manusawab wa husnul iqab. Terbakarnya pahala yang datang malah siksa. Kebaikan-kebaikan di dunia tidak berharga karena kebaikan tadi tidak didasari dan tidak ada fondasi Islam. Kalau dia protes nanti dia mau hisab, saya banyak amal baik. Allah cuma bilang, baik untuk siapa? Kalau untuk selain saya ya minta sana sama. Sampai padahal itu fondasinya. Nah, gerakan ini dan paham ini besar dan sangat-sangat masif saat ini Bapak Ibu sekalian. Kita diam saja, serangan mereka. Tadi saya sebut tadi, diproduksi Bu Pak, kata-kata, paham yang kemudian kata-kata, paham dan ide tadi seolah-olah menarik, seolah-olah kemudian indah, tapi ternyata itu merusak. Sekularisme, siapa lagi Pak? Orang menyebutnya kan sektilis, ya, UI menyebutnya sekularisme. Artinya itu pluralisme. Pluralisme ini menyamaratakan agama, menganggap bahwa semua agama benar. Tidak loh dengan pluralitas. Kalau pluralitas itu bentuk toleransi. Kita meyakini adanya keragaman, meyakini, tapi tidak
meyakini kebenaran. Karena kita pahami inna dina indallahil Islam. Nah, sekarang yang penting baik, mau apapun agamanya, siapapun Tuhannya, bagaimanapun bentuk ritualnya, semuanya sama, tujuannya sama, surga. Hati. Bahkan kemudian sekarang bentuknya ya akhirnya berimplikasi pada akhirnya apa? Ya udah akhirnya bebas saja lah, nikah mau beda agama mau bebas, pokoknya boleh, hak asasi pokoknya. Beda keyakinan mau, yang penting sama, yang penting saling cinta, saling apa, enggak dipentingin lagi akidah. Ini pluralisme ayat. Sekuler, oke 5 menit lagi. Sekularisme, pluralisme, listnya itu apa? Liberalisme. Oh, ini liberal. Liberal sering kita sebut dengan ya sudah, kebebasan yang dimana kebebasannya itu keluar dari esensi kebenaran Al-Quran dan hadis yang sudah jelas. Kayaknya Al-Quran kayaknya kurang lengkap deh. Perlu ada Al-Quran edisi kritis. Atau bahwa Al-Quran kemudian kurang. Atau bahkan misalnya lagi pemahaman tentang ayat Al-Quran di mana pemahamannya kemudian padahal haji jelas al-hajju ashhurum ma'lumat. Kayaknya haji boleh deh di setiap bulan daripada antriannya panjang. Daripada di bulan Dzulhijjah saja antriannya panjang, boleh tiap bulan aja. Kalau lama-lama kayaknya nggak mesti di Mekah deh, kita buat aja nanti di Madura, di Bantul, sehingga itu disebut dengan artinya adalah dia mengedepankan dan menganggap bahwa akal itu segalanya, mengalahkan wahyu. Bahkan kalau perlu wahyu pun kemudian padahal pemahaman kita kebenaran itu ditentukan oleh Al-Quran dan Sunnahnya sebagai penjelas. Parameter benar salah itu adalah wahyu. Akal berfungsi untuk menemukan kebenaran yang terdapat dalam Al-Quran. Akal tidak menentukan. Yang menentukan adalah Al-Quran dan hadisnya. Al-Quran dan hadis dipahami akal, dipahami oleh akal, dengan akal dalam rangka untuk bisa menemukan hakikat kebenaran yang ada dalam Al-Quran dan itu kalau disingkat sepilis tadi, penyakit paham akidah, sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Saya nggak tahu Pak yang terakhir, Jokowisme termasuk enggak? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sekalian, kajian kita masukkan tema pengembangan akidah dalam kehidupan masyarakat yang telah disampaikan oleh Ustaz Abdul Aulia Al-Sukendung. Beliau adalah anggota dari Majelis Takfir dan Taksif PP Muhammadiyah. Informasi untuk infak pada pagi hari ini mendapatkan 695.000 rupiah pun yang bolong di nanya mereka